Hai, selamat bergabung kembali di YouTube channel Kamu Nanya. Iya, jadi ya, dari mulut yang satu ini bisa keluar perkataan-perkataan yang memberkati. Namun dari mulut ini juga bisa keluar perkataan-perkataan kutuk. Iya, perkara-perkara yang kecil bisa menjadi perkara-perkara yang besar melalui perkataan, melalui mulut ini juga. Iya. Jadi saat ini saya maupun kamu semua, kita semua sama-sama belajar bagaimana sih caranya supaya bisa menjaga perkataan. Jadi ada 3 cara yang hari ini mau kita sama-sama pelajari gimana sih cara kita menjaga perkataan kita. Cara yang pertama adalah dengan kita belajar agama. Agama apapun mengajarkan tentang kebaikan lewat perbuatan maupun lewat perkataan. Saat kita banyak mendengar tentang ceramah-ceramah atau khotbah dari pemuka agama, atau banyak membaca kitab suci, itu juga dapat mempengaruhi bagaimana kita bertutur kata. Perhatikan apa yang sering kita dengar. Saat kita banyak mendengar berita tentang hal yang buruk, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga perkataan kita bisa membicarakan hal-hal yang buruk. Namun saat kita banyak mendengar tentang hal-hal yang benar, maka pikiran dan perkataan kita juga dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Yang pertama kita belajar agama, yang kedua doakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Mulailah belajar mendoakan banyak orang. Mendoakan orang tua, mendoakan keluarga, mendoakan orang-orang yang baik kepada kita, pemimpin-pemimpin kita, dan doakan juga doa-doa kebaikan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita kecewa, orang-orang yang telah melukai perasaan kita, itu pun didoakan. Supaya saat kita berdoa, hati kita menjadi bersih. Supaya hubungan kita bisa menjadi lebih baik dengan musuh-musuh kita. Supaya hidup kita bisa menjadi lebih bermanfaat. Hal yang terindah apabila kita hidup rukun dan saling mengasihi. Jadi saat kita mendoakan orang lain, itu membersihkan hati kita. Saat hati kita bersih, maka perkataan yang keluar dari mulut kita pun akan perkataan yang bersih. Karena apa yang keluar dari mulut terpancar dari dalam hati. Jadi saat kita mendoakan orang lain, mendoakan musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, itu membersihkan hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut terpancar dari dalam hati. Yang pertama, kita belajar agama. Yang kedua, kita doakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Dan yang ketiga, jaga pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saat teman-temanmu suka berbicara kotor dan kasar, karena sefrekuensi, lama-kelamaan, maka kamu akan ikut-ikutan. Pergaulan juga mulai dipilih. Syukur-syukur kalau kehadiran kita membawa dampak yang positif bagi teman-teman kita. Tapi kalau memang mereka merasa nyaman dengan perkataan-perkataan buruknya, lebih baik kamu yang menjaga jarak. Kamu menghindar
dan kamu jaga dirimu sendiri supaya dengan perkataan-perkataan yang baik kamu dapat memakan buahnya dari perkataan baikmu. Pilih pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saat kamu suka berkata-kata baik, tapi ketika pergaulanmu suka memperkatakan hal-hal yang tidak baik, kamu bisa-bisa lama-kelamaan terpengaruh. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga pergaulanmu. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita akan kita pertanggungjawabkan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita juga yang akan memakan buahnya. Saat kita memperkatakan perkataan baik, kita juga yang akan memakan buahnya. Saat kita suka memperkataan perkataan yang buruk, kita juga yang akan memakan buahnya. Oleh karena itu, jagalah perkataan-perkataan kita dengan cara belajar agama. Yang kedua, doakan orang lain dengan doa-doa kebaikan. Dan yang ketiga, jaga pergaulanmu. Semangat terus untuk menjaga perkataan-perkataan kita sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna.